Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Putri Lestari dengan NIM 2120202137 kelas SKI 1. Di sini saya akan menerapkan metode debat untuk UAS pada mata kuliah pembelajaran SKI di madrasah dengan dosen penggampu Ibu Lola Fadila MPD. Pengertian dari metode debat ini adalah metode ini merupakan sarana yang paling fungsional untuk menampilkan, meningkatkan, dan mengembangkan komunikasi verbal melalui debat pembicaraan dan menunjukkan sikap intelektualnya. Selain itu juga metode ini mengajarkan anak untuk berpikir kritis dan menghargai pendapat orang lain. Mungkin itu saja, langsung saja kita ke penerapan metode tersebut. Menurut kelompok kontra, apakah perpustakaan itu masih penting untuk digunakan? Di mana pada zaman sekarang internet sangat mudah diakses untuk menemukan buku-buku yang ingin Anda cari. Silakan, kelompok kontra. Baiklah, terima kasih atas instruksinya. Bagi kelompok kelompok kontra, terlihat dari perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat saat ini, perpustakaan tidak lagi, maksudnya bukan tidak lagi, tapi jarang untuk digunakan karena sebagian milenial, anak milenial zaman sekarang menggunakan teknologinya dan memanfaatkan teknologinya, yaitu berupa perpustakaan digital. Nah, itu mempermudah mereka untuk mengakses buku-buku yang mereka perlukan. Tidak lagi mereka untuk mendatangi perpustakaan itu dan memerlukan waktu untuk datang ke perpustakaan secara langsung. Jadi lebih singkat, otomatis, dan efektif saat kita menggunakan perpustakaan digital. Oke, itu tadi argumen dari kelompok kontra. Menurut kelompok pro, apakah kalian dapat menerima argumen dari kelompok kontra tersebut? Dipersilakan. Baiklah, dari argumen kelompok kontra tadi, di sini dapat saya tolak karena di tempat perpustakaan itu, dengan adanya perpustakaan tadi, kita yang aslinya adalah makhluk sosial itu bisa bertemu, berkumpul, dan juga dapat menjadi pembukaan komunitas baru yang akan membagikan ide sesama mahasiswa, pelajar, ataupun yang lainnya. Dan kemudian juga dengan adanya perpustakaan tadi, itu juga di internet belum tentu ada koleksi langka seperti yang terdapat di perpustakaan. Sekian. Instruksi moderator, saya tidak setuju dengan pendapat dari Haili Natasha, bahwasanya mengatakan perpustakaan itu kan lebih ke agar kita menjadi manusia yang sosial. Akan tetapi kan tidak semua orang itu mempunyai jiwa kesosialan, terutama pada seseorang yang mempunyai jiwa introvert, di mana seseorang itu tuh cenderung malas atau lebih senang pada kan berbeda banget ya. Maksud dari saudari Iren maksudnya yaitu di mana jiwa introvert itu mereka lebih nyaman untuk menyendiri, dan perpustakaan digital ini mendukung mereka, mendukung jiwa mereka, dan mereka akan nyaman, pastinya akan nyaman. Izin sedikit menambahkan juga perpustakaan digital ini juga lebih menghemat, selain menghemat waktu juga menghemat biaya. Ya. Instruksi moderator, saya kurang setuju dengan pendapat kontra karena menurut saya tadi kan dibilang kalau introvert bagaimana, pasti mereka enggan untuk datang ke perpustakaan. Sedangkan kita sudah tahu ya bahwa perpustakaan itu diciptakan untuk kita tuh hening di sana. Mereka menyendiri sendiri-sendiri, membaca sendiri-sendiri, tidak ribut di sana. Jadi mungkin tidak terlalu bersosialisasi, dan itu sebenarnya kalau misalnya seorang introvert itu keluar akan menimbulkan jiwa yang ekstrovert pada diri mereka. Jadi menurut saya sosialisasi itu sangat penting. Walaupun dia introvert, pasti mereka belajar dong. Dan saya tidak setuju karena tadi dibilang hemat biaya. Oke, mungkin kalau biaya oke. Tapi banyak juga loh yang perpustakaan online itu mereka menyediakan tuh berbayar, masih mau berbayar, apalagi guru-guru. Banyak kan yang terpotong dan kalian itu kesulitan. Jadi menurut saya kalau adanya perpustakaan yang offline, itu mereka akan menemukan buku-buku yang mereka cari dan tidak ada terpotong. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menuliskan argumen dari pro dan kontra tentang apakah penggunaan perpustakaan itu masih penting untuk digunakan baik offline ataupun online.
manfaat tersendiri. Bagi kita yang ingin menyendiri atau ingin mempunyai tempat yang hening dan tidak pergi ke suatu tempat, kita bisa menggunakan perpustakaan online. Adapun untuk perpustakaan offline yang ingin atau seseorang yang ingin selalu keluar rumah bisa menggunakan perpustakaan offline, di mana kita bisa langsung melihat bagaimana sih bentuk bukunya, langsung melihat, membedah isi-isi langsung dari buku tersebut. Mungkin sekian, terima kasih pada kelompok-kelompok yang telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.